Halo guys, perkenalkan nama saya Cantika Nurpadila. Saya dari SMK Negeri 1 Bandung. Dan juga saya dari kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 4. Di video kali ini saya bakal ngejelasin apa itu aplikasi Odoo dan apa aja sih fitur yang ada di aplikasi Odoo. Nah, jadi menurut di PPT ini kan udah jelasin ya, Odoo adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resource planning. Nah, jadi ya, Odoo itu aplikasi manajemen bisnis yang bisa ngelola seluruh operasional perusahaan kita. Odoo ini itu punya modul yang lengkap banget gitu ya. Kayak misalnya modul CRM, Customer Relationship Management, Sales, Inventory, Accounting, Manufacturing, Project, dan lain-lain yang saling terintegrasi. Nah, lanjut kita ke sejarah dari aplikasi Odoo ini sendiri. Pertama-tama dari pada tahun 2005, Fabien Pincars itu pendiri atau CEO dari Odoo saat ini. Beliau ini mulai mengembangkan produk perangkat lunak pertamanya, yaitu Tiny ERP. Lanjut, 3 tahun kemudian nama perangkat lunak tersebut diubah menjadi Open ERP. Nah, itu perusahaan mulai tumbuh cepat dan pada tahun 2010 Open ERP ini telah mempekerjakan lebih dari 100 orang. Terus ya, pada tahun 2013 perusahaan ini menerima penghargaan dari Deloitte karena menjadi perusahaan yang paling cepat tumbuh di Belgia, yaitu tumbuh sebesar 1549% dalam waktu 5 tahun. Dan di tahun 2014 perusahaan ini itu ubah nama, yaitu yang kita kenal sekarang yaitu Odoo. Nah, kenapa? Karena untuk memperluas citranya dari sekedar ERP gitu. Dan di tahun 2015 Inc. Magazine menyebut Odoo sebagai salah satu dari 5.000 perusahaan yang paling cepat tumbuh di Eropa. Dan di tahun-tahun 2021 produk Odoo ini udah digunakan lebih dari 7 juta user dan jumlah employee-nya Odoo ini telah mencapai lebih dari 1.000 menurut CEO-nya, yaitu Bin Pincars. Selanjutnya di sini saya bakal ngejelasin apa aja sih fitur dan modul yang ada di aplikasi Odoo ini. Yang pertama itu ada sales dan CRM. Nah, di modul sales, Odoo ini ngebantu kita untuk mengelola people line penjualan, terus juga melacak prospek dan juga menutup transaksi dengan lebih efisien. Nah, kalau di CRM atau Customer Relationship Management yang terintegrasi ngebantu kita untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Jadi mengotomatisasikan follow up dan mendapatkan insight tentang proses penjualan. Itu kalau untuk CRM dan sales. Yang kedua adalah untuk akuntansi. Nah, di modul akuntansi ini Odoo menyederhanakan manajemen keuangan dengan mengotomatisasikan tugas-tugas kayak pembuatan faktur pembayaran dan rekonsiliasi bank. Nah, tapi ini ya, di modul ini juga mendukung transaksi multi-currency yang sangat cocok untuk bisnis dengan skala internasional. Yang ketiga yaitu manajemen inventory. Nah, di modul inventory ini, jadi Odoo itu nawarin fitur tracking dan manajemen stok. Itu tuh untuk apa sih? Jadi itu tuh untuk memantau level inventory secara real time. Lalu juga untuk mengelola gudang dan mengoptimalkan supply chains untuk mengurangi biaya operasional. Selanjutnya ada manufaktur. Nah, ini tuh biasanya untuk bisnis di sektor manufaktur. Dan di Odoo sendiri ini menawarkan yaitu atau membantu kita untuk merencanakan produksi, pengelola bill of material dan tracking pesanan kerja. Nah, di modul ini itu pasti terintegrasi dengan baik dengan modul inventory ya, untuk memastikan kita selalu memiliki bahan yang dibutuhkan saat produksi. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Nah, di modul HR ini menyederhanakan manajemen karyawan, mulai dari perekrutan, onboarding, penggajian, dan evaluasi kinerja. Di modul ini juga mencakup fitur untuk mengelola cuti, biaya, dan kehadiran. Selanjutnya e-commerce. Nah, di modul e-commerce ini Odoo ini seperti membuat toko online dengan cepat. Di modul e-commerce ini juga terintegrasi dengan modul lain seperti inventory, sales, dan akuntansi. Di modul ini juga memberikan pengalaman yang mulus bagi kita dan pelanggan. Terus juga selanjutnya manajemen proyek. Nah, di modul manajemen proyek ini ngebantu kita untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek
yang bisa menetapkan tugas, tracking kemajuan, dan berkolaborasi dengan tim kita. Berikutnya, marketing Odoo. Nah, di sini tuh menawarkan beberapa tools marketing kayak misalnya termasuk email marketing, social marketing, dan marketing automation. Tools ini itu ngebantu kita untuk menjangkau target audiens dengan lebih efektif dan meningkatkan brand engagement. Nah, di mode pembelian ini Odoo ini menyederhanakan proses pengadaan, mulai dari mengelola hubungan dengan pemasok hingga melacak pesanan, pembelian, dan mengontrol biaya. Selanjutnya ada point of sale atau POS. Nah, kalau misalnya kita itu bergerak dalam industri retail, modul POS ini atau ya modul POS di Odoo ini bisa membantu kita untuk mengelola penjualan, tracking data pelanggan, dan terintegrasi dengan sistem inventory untuk update secara real time. Selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin keuntungan dan kelebihan kalau kita pakai aplikasi dari Odoo. Yang pertama adalah kustomisasi, yaitu kekuatan terbesar, yaitu fleksibilitas yang bersifat open source. Nah, ini tuh dapat menyesuaikan software ini dengan kebutuhan bisnis kita. Yang kedua itu sistem modular, dimana desain sistem modular di Odoo ini berarti kita itu nggak perlu lagi investasi dalam beberapa sistem software untuk mengelola berbagai aspek bisnis kita, dan sebaliknya kita itu dapat memiliki semuanya terintegrasi dalam satu platform. Jadi lebih mudah gitu ya untuk dikelola dan mengurangi resiko silos data. Lalu selanjutnya ada interface user friendly. Nah, jadi Odoo ini memudahkan di navigasi, lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk pelatihan. Nah, platform ini juga berbasis web, jadi kita itu dapat mengaksesnya dari device apapun dengan koneksi internet. Selanjutnya, community support. Sebagai platform open source, nah Odoo ini tuh memiliki komunitas developer dengan pengguna yang aktif. Yang ini berarti ada banyak source tutorial dan aplikasi pihak ketiga yang tersedia, serta forum di mana kita itu bisa mendapatkan bantuan saat dibutuhkan. Selanjutnya itu ada update reguler dari Odoo yang terus berkembang. Nah, dengan update reguler yang memperkenankan fitur dan memperbaiki baru, ini memastikan bisnis kita ini selalu memiliki akses ke tools dan teknologi terbaru. Lanjut, di sini juga saya bakal ngejelasin kekurangan dari aplikasi Odoo ini. Yang pertama ada kompleksitas. Nah, untuk bisnis kecil, meskipun interface user friendly, tapi Odoo ini itu bisa menjadi sulit untuk bisnis kecil yang gak punya staff IT khusus, atau banyaknya fitur dan modul ini membuat implementasi dan maintenance-nya menjadi kendala bagi bisnis kecil. Selanjutnya ada biaya kustomisasi. Jadi meskipun kemampuan kustomisasi Odoo menjadi keunggulan, ini juga bisa menjadi kelemahan. Selanjutnya ada customer support. Nah, di Odoo ini menawarkan support tapi tidak selengkap yang mungkin kita temuin di vendor ERP lain seperti Maser. Jika kalian memiliki versi open source customer support sebagian besar hanya dalam bentuk komunitas, mungkin nggak akan cukup ya untuk ngatasin masalah yang rumit atau implementasi skala besar. Selanjutnya masalah kompatibilitas. Nah, meskipun Odoo ini terintegrasi dengan baik dengan banyak sistem, mungkin ada masalah kompatibilitas saat mencoba mengintegrasikannya dengan aplikasi pihak ketiga tertentu, atau sistem lama ini dapat menyebabkan biaya tambahan dan penundaan pemakaian semakin lama. Jadi kesimpulannya itu Odoo adalah solusi ERP berbasis web yang kaya fitur dan terintegrasi dengan baik, yang dapat membantu mengoptimalkan proses bisnis kita dari manajemen inventaris, penjualan, keuangan, hingga sumber daya manusia. Odoo menyediakan fitur-fitur yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis bisnis. Dengan menggunakan fitur-fitur unggulan pada Odoo dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan bisnis secara keseluruhan. Cukup sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video kali ini.